Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Terima kasih Anda sudah mampir. Dan bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pembaharuan Islam bagi perkembangan Islam di Indonesia. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa? Silakan tonton videonya sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian yang semua. Oke teman-teman sekalian, jadi memang pembaharuan Islam di Timur Tengah dan di dunia Islam ini memberi pengaruh ya kepada umat Islam di Indonesia. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa pengaruh tersebut kenapa sih bisa datang ke Indonesia, lewat apa, melalui jalur apa. Jadi teman-teman sekalian, ada kurang lebih 1, 2, 3 ya, 3 jalur utama masuknya ide-ide pembaharuan ke dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah melalui kegiatan haji, teman-teman sekalian. Nah, umat Islam hampir setiap tahun mengirimkan rombongan haji ke Timur Tengah, ke Mekah, dan di sanalah mereka, umat Islam, bertemu dengan masyarakat Islam dari seluruh dunia, dan di situ mereka saling bersilaturahmi, bertukar pikiran, dan dari situ juga ide-ide pembaharuan mulai diserap oleh masyarakat Islam Indonesia yang berangkat haji. Apalagi di sana juga banyak pelajar-pelajar Indonesia dan juga ulama-ulama Indonesia yang berangkat haji. Maka ketika pulang mereka membawa ide-ide pembaharuan dan juga ide-ide perbaikan dan kemajuan untuk umat Islam di Indonesia. Nah, yang kedua melalui jalur apa? Yang kedua melalui jalur publikasi, teman-teman sekalian. Jadi melalui publikasi, majalah-majalah, buku yang beredar, koran, ini memberikan juga pengaruh bagi masyarakat Muslim di Indonesia tentang ide-ide pembaharuan yang sedang beredar dan booming di Timur Tengah. Idenya Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah ya, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian idenya juga Al-Afghani, Muhammad Iqbal dan lain sebagainya mulai diserap oleh umat Islam di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah melalui para mahasiswa yang ada di Timur Tengah. Nah, teman-teman sekalian, jadi banyak sekali mahasiswa pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, baik di Mekah, Madinah, di Hijaz, di Yaman, di Mesir, ya terutama sekali di Mesir yang merupakan salah satu pusat peradaban Islam Timur Tengah. Nah, di sanalah mereka kemudian mendapatkan banyak sekali informasi, semangat-semangat, doktrin, ide-ide pembaharuan yang kemudian ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka sebarkan kepada masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya pembaharuan ini ya, menurut Nurcholish Madjid, pembaharuan ini sebenarnya berasal dari kata modernisasi ya. Modernisasi yaitu sesuatu yang modern. Artinya membuat Islam menjadi lebih rasional dan lebih masuk akal. Jadi sesuatu yang tadinya tidak masuk akal dibuat menjadi lebih masuk akal. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada beberapa golongan ya, ada beberapa aliran pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama itu golongan yang disebut dengan tradisionalis. Nah, tradisionalis ini sebenarnya sangat saklek ya, tidak ingin banyak berubah. Dia ingin menjaga tradisi yang ada ya. Sebenarnya mereka ingin berubah juga, tapi sebisa mungkin menjaga tradisi yang sudah ada, tidak banyak dirubah. Tetapi kalau ada yang baru, boleh diambil. Tapi yang sudah baik di masa lalu, dalam tradisi tidak boleh dirubah. Ini adalah kaum namanya tradisionalis. Nah, yang kedua adalah kaum reformis. Nah, kalau kaum reformis ini dia sangat fleksibel ya, dia menerima yang baru, kemudian dia mengadaptasi ya, kemudian menginovasi, apa istilahnya? ATM itu ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Mereka memodifikasi yang ada, yang bisa dimodifikasi mereka modifikasi, yang bisa diperbaiki mereka perbaiki, dan tidak terlalu terpengaruh dengan tradisi ya. Pokoknya reform, perbaikan.
Nah, sedangkan yang terakhir adalah radikal Puritan. Nah, Puritan ini maksudnya dia sangat anti kepada hal-hal yang bersifat tahayul, khurafat ya, kemudian ya yang semisal seperti itu ya, hal-hal yang berbau syirik dan lain sebagainya itu pengennya dihilangkan ya, sangat radikal, sangat ingin Puritan, memurnikan ajaran Islam semurni-murninya tanpa ada unsur kebudayaan, tradisi yang mencampurinya. Jadi ingin benar-benar Islam ini dimurnikan. Makanya berasal dari kata pur ya, pure artinya sangat murni. Nah, itulah dia 3 aliran pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, sedangkan untuk seperti apa sih perkembangannya dan juga efeknya bagi umat Islam di Indonesia? Nah, teman-teman sekalian, jadi yang terjadi adalah setelah masuknya ide-ide pembaharuan, muncul di Indonesia ini berbagai macam ormas-ormas Islam atau organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang mereka ini menjadi pelopor, penggerak pembaharuan, kemajuan bagi umat Islam di Indonesia. Nah, tentu saja kita sudah tahu ya, yang paling dominan, yang paling kuat, yang paling besar saat ini di Indonesia ada 2 ormas, antara lain adalah Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, yang mereka memiliki massa yang jumlahnya sangat besar, aset yang sangat besar, pengikut yang sangat besar, dan juga memiliki banyak sekali masjid-masjid, institusi, rumah sakit, sekolah, sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan mereka ini bisa dikatakan tidak terpengaruh dengan pemerintah ya. Mereka sangat mandiri dan tidak tergantung kepada pemerintah. Nah, tetapi bukan hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kali ini saya akan sebutkan beberapa organisasi massa yang sangat penting yang ada di Indonesia yang muncul dan memberikan efek pembaharuan, kebaruan, dan juga kemajuan bagi masyarakat Islam di Indonesia yang mulai muncul di sekitar abad ke-20. Oke teman-teman, apa saja sih? Nah, yang pertama banget ya, itu ada namanya Jamiatul Khair. Nah, Jamiatul Khair ini bisa dikatakan yang paling tua, dia berdiri tahun 1905, dan kemudian yang kedua ya, setelah Jamiatul Khair, Jamiatul Khair ini muncul di Jakarta dan dia lebih fokus kepada bidang pendidikan dan agak condong kepada pendidikan ke Turki ya, jadi seperti itu. Dan dia cukup tua, yaitu dari tahun 1905. Nah, yang kedua yang cukup tua juga adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam memang tadinya dia adalah organisasi dagang ya, Sarekat Dagang Islam. Dia didirikan oleh Haji Saman Hudi tahun 1905. Kemudian berubah menjadi Sarekat Islam yang akhirnya gerakannya menjadi lebih luas, mencakup politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena dia sangat luas ya, Sarekat Islam, dan ini menjadi salah satu ormas yang sangat kuat sebelum masa kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada yang namanya PUI atau Persatuan Umat Islam. Nah, ini didirikan tahun 1911 oleh seorang tokoh namanya Abdul Halim. Nah, PUI ini cukup besar dan kuat, dia bergerak juga di bidang pendidikan ya, yang utamanya. Nah, selanjutnya yang sangat terkenal ya, yang berdiri tahun 1912, yaitu Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Darwish atau yang terkenal juga dengan Ahmad Dahlan, yang muncul pertama kali di Jogja ya. Tadinya beliau ini memimpin sebuah institusi semacam sekolah, kemudian berkembang menjadi organisasi massa yang saat ini berkembang menjadi salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia, bahkan mungkin yang salah satu yang terbesar juga di dunia karena memiliki banyak sekali aset, pengikut ya, ada rumah sakit, masjid, sekolah, universitas, kampus-kampus, terutama universitas ya, yang sangat maju di Indonesia itu dikelola, dikembangkan oleh orang-orang Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ada yang namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri tahun 1914 Masehi, didirikan oleh Syekh Ahmad Sarkati. Nah, ini juga bergerak dalam bidang pendidikan. Dan Syekh Ahmad Sarkati ini merupakan tokoh ulama asal Sudan. Jadi bukan asli Indonesia, tapi beliau ada ulama besar yang sangat disegani keilmuannya yang berasal dari Sudan. Nah, kemudian ada juga namanya Persatuan Islam atau Persis. Nah, ini mungkin sering kita dengar, didirikan tahun 1923 oleh tokohnya namanya Haji Zamzami, M. Yunus, dan Ahmad Hasan. Nah, jadi dikenal ada 3 tokoh penggerak pembaharuan Islam di Indonesia. Pertama Ahmad Dahlan,
Ahmad Sarkati, dan Ahmad Hasan. Nah, ketiga tokoh ini disebut dengan tiga serangka ya, sempat ya, karena mereka memiliki dorongan yang cukup kuat menuju kemajuan dan menjadi lebih kuat ya pengaruhnya karena ada institusinya ya, ada Muhammadiyah, kemudian tadi Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan juga Persatuan Islam atau Persis. Nah, kemudian yang selanjutnya ini mungkin yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 1926 oleh ya salah satu tokohnya ya Hasyim Asy'ari, yang merupakan yang paling dikenang adalah bahwa beliau ini salah satu pelopor pencetus resolusi jihad tahun ya di masa-masa kemerdekaan hingga akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional oleh Bung Karno. Nah, demikianlah teman-teman sekalian perkembangan pembaruan Islam di Indonesia yang kemudian nanti pada akhir tahun-tahun akhir abad ke-20 ya, tahun 90-an nanti mulai muncul ide lagi, yaitu adalah ide yang namanya pembaruan Islam ya, yang digaungkan oleh Nurcholish Madjid kemudian Gus Dur, yaitu agar Islam ini menjadi tidak berada di dalam institusi negara tetapi berada di dalam manusianya. Kenapa? Karena kalau institusi negara mencampuri urusan agama, maka kebebasan beragama tidak lagi bisa maksimal ya. Maka Gus Dur dan Nurcholish Madjid ini lebih mementingkan agar masyarakatnya itu Islamnya Islam yang dengan kesadaran ya, tidak dengan paksaan. Nah, inilah yang kemudian berkembang juga di akhir-akhir abad ke-20. Demikian teman-teman perkembangan Islam, pembaharuan Islam di Indonesia ya setelah masa kebangkitan Islam di abad ke-20. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.